Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel BJM Speed 74, yang mana saya akan membahas seputar perbaikan sepeda motor standar dan motor bore up. Oh ya guys, buat yang baru bergabung, mohon untuk memberikan dukungan dengan subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk kedepannya membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Jadi kita saling berbagi, saling sharing. Apabila ada yang kurang jelas, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Di depan saya ini sudah ada mesin, sebuah mesin KPH. Untuk video kali ini saya ingin berbagi pengetahuan kepada teman-teman yang suka oprek-oprek motor. Nah, apabila teman-teman suka oprek motor tuh kan biasanya sering tuh bore up. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan cara memperbesar lubang crankcase dengan alat seadanya. Jadi buat kawan-kawan bengkel yang mungkin bengkelnya jauh dari tempat-tempat bubut, kalian bisa tuh beli di online shop, banyak kok yang alat kayak gini nih. Nah, ini alatnya. Jadi buat teman-teman yang jauh dari bengkel bubut, kalian bisa merubah crankcase yang udah ataupun yang mau di bore up. Jadi kalian nggak perlu nunggu lama-lama kan di bubutan, jadi lebih cepat. Jadi kalian bebas mau bore up ke piston berapapun, kalian bisa lakukan sendiri di bengkel kalian. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin membagikan cara menggunakan alat ini. Alat ini cukup simpel ya kawan. Kita cukup menggunakan bor tangan. Nah, di video kali ini kebetulan saya ada garapan KPH atau Supra 125 mau di bore up ke piston 57. Cak ambilkan sigmat dek, situ dek. Bore up ke piston 57. Ini linernya jadi lebih tebal. Biasanya kan kalau kita beli di toko-toko oren itu ya tipis-tipis. Jadi cuman sekali pakai, 2 kali pakai udah habis. Bahkan kadang ada yang pecah lagi. Nah, jadi cara ngatasinnya kayak gini. Kalian bawa blok len ke tukang bubut, kalian minta di ganti boring yang lebih tebal. Nah, ini posisi boringnya ada di 65. Kelihatan nggak sih? Maaf ya kalau kurang jelas, soalnya ini malam kita buat videonya. Kalau siang kita sibuk, banyak project juga di bengkel ya. Jadi ini diameter luar boring 65, untuk dalamnya 57. Bisa kawan-kawan lihat ya, 57. Ini boringnya 65. Nah, ini kan kalau langsung kita pasang ke sini otomatis nggak masuk ya. Kalau kita langsung pasangkan ke mesin yang belum pernah dibobok, crankcase-nya itu nggak akan masuk. Nah, jadi kita perlu
memperbesar lubang crankcase ini. Nah, dengan alat ini kalian bisa lakukan sendiri di bengkel kalian. Harganya juga murahnya. Daripada kalian ke tukang bubut harus nunggu, bahkan kadang kalau kita ke bubutan tuh mau berjam-jam ya nunggunya. Karena mereka juga pastinya banyak job. Jadi nggak bisa langsung megang punya kita kan. Oke, langsung aja ya ke caranya. Oke, langsung aja kita ke proses. Kita cukup gunakan bor ini ya, bor tangan, bahkan yang kecil ini pun bornya cukup ngatasi lah. Pertama-tama kalian setel dulu ya di bagian mata pisaunya ini. Kalian nggak bisa kalau mau langsung bubut banyak itu, nggak mungkin bisa karena kalian pakai bor manual. Jadi kalian bisa ambilnya itu 0,5 per 0,5 lah yang jelasnya. Emang makan waktu juga sih, tapi ya lumayan lah dibandingkan ke bubutan. Jadi kan kita bisa ngerjakan sendiri, bisa menyesuaikan sendiri. Nyangkut deh. Loh, sabar ya guys, sangkut ini. Kan lap, bisa masuk nggak bisa keluar, gemblong. Oke. Jadi tadi ini udah saya kebetulan udah saya center biar nggak makan waktu lama. Proses penyenterannya itu cukup mudah karena cuma ada 2 baut aja kayak gini. Nah, ini satu yang baut ya, ini satu. Jadi nyenternya tuh gampang lah, kalian pasti bisa lah, nggak perlu ke tukang bubut lagi. Oke, dan ini tadi mata pisau juga ada saya setel di 0,5 ya. Jadi kita nggak perlu ke tukang bubut lagi, cukup pakai bor kayak gini. Kita colokkan dulu. Ini colok di atas saja guys, sabar menanti video ini, jangan dilewatin biar kalian paham. Jadi kalian bisa nanti belajar di rumah atau di bengkel buat mekanik-mekanik rumahan. Ini rekomendasi lah. Colok bornya ya. Oke, langsung kita colokkan. Kalian cukup gimana ya, bisa kalian pegang bisa enggak sih, cuman makannya harus sedikit kelihatan nggak ya, sabar. Pendek kan apa makin jelas cuk ini, seperti ini mas yang kau maksud ya. Ini alatnya, ini saya pencet di sini. Nanti kalian pikir saya bohong lagi. Oke, jadi tinggal kalian posisikan kayak gini ya. Habis itu kalian hidupin bornya. Kelihatan nggak tuh ya, udah terkikis ya.
Udah mulai terkikis. Oke, kita lanjut lagi. Jadi cara pengeborannya dia harus pelan, gak usah ditekan, ikutin aja. Nah, itu ya, kelihatan. Kita lakukan terus sampai dia paling ujung mendekati jalur oil jet. Kalau dia udah stroke up, bisa kalian lebih dalamkan lagi, lebih masuk maksudnya pemapasannya. Tapi karena ini langkahnya masih standar, cuman main piston aja, jadi nggak usah terlalu ke dalam. L3 nya mana, Dek? Kita nggak sini. L3 Mas, yang tadi. Mana? Nah, kalau udah kayak gini, kalian majukan lagi mata pisaunya, dan majukan itu jangan banyak-banyak, dirasa-rasa aja pakai peeling. Oke, sedikit aja, langsung kita kunci, kita gerus lagi. Oh ya, kalian jangan lupa ya pakai kacamata, karena apanya nih, serbuknya nih lumayan panas, apalagi kalau kena mata kan bahaya. Oke, seperti itu, ganteng ya, sangat mulus kayak di bubut. Oke,
videonya saya percepat aja karena ini membutuhkan waktu yang sangat lama, nanti bisa berjam-jam. Oke, langsung aja kalian ikutin aja video ini, jangan kalian skip ya. Saya kerjain dulu sambil saya videoin, tapi saya nggak bisa detail, maksudnya cuman saya bisa videokan aja lah. Yang penting pengerjaannya dari proses awal sampai akhir kalian tonton terus video ini biar kalian bisa, jadi kalian tinggal beli alat aja. Oke guys, oke, tonton terus videonya, sikat. Jangan lupa ya, kita cek juga dia sampai sampai ini nih dek. Kita setel lagi, ingat kita nyetelnya nggak boleh lebih dari 0,5, nanti bornya macet-macet. Kita setelnya di kira-kira aja 0,5, 0,3 ya, kalau mau lebih halus di 0,3, tapi nanti finishingnya juga bisa halus kalau pun 0,5. Oke, ini kurang lebihnya. Kurang tinggi deh gini. Nah ini baru ya kan, kira-kira kita rasa udah mendekati. Jangan lupa kita ukur menggunakan ini Sigmat korek. Kita ukurnya gini. Kalau udah dikunci, setelah itu keluarin. Ini masih di 61,5, 61 atau 61,5. Sementara diameter boringnya diameter boringnya 65.
berarti masih kurang banyak koreknya. Oke, kita lanjut lagi. Jelas ya gambarnya. Jadi dia triknya kalau mau lebih halus kayak gini kan, kalian tuh kalau udah misalnya waktu pas pengorek tadi, nah kalau udah sampai ujung kalian tarik pelan aja gini, kalian tarik pelan, nanti lakukan lagi, tarik lagi pelan. Nah itu triknya. Jadi dia karena alat manual itu kan dia nggak bisa langsung halus proses pengikisannya, jadi harus dilakukan berulang-ulang. Oke, kita kira-kira lagi 05. Nah ya, oke, lanjut lagi. Jadi ini agak sedikit banyak makanya jadi agak goyang gambarnya, tapi nggak apa-apa, ini jangan ditekan, ikutin aja pelan, jangan ditekan. Nah, jadi dia berkilau, kinclong. Oke, kita majukan lagi karena tadi masih banyak. Kita tambahi lagi. Seperti biasa, sedikit-sedikit. Oke, kita kunci.
Oke, kita ukur lagi untuk targetnya tadi di diameter 65 ya. Kunci sigmatnya. Untuk sekarang masih di 63, masih kurang 2 mili lagi. Jadi nanti kalau udah di 65 kita tambahin lagi sekitar 0,3. Jadi nanti nggak ngepres, pas masuk linernya itu dia nggak seret gitu loh, enak. Kita setel lagi sedikit saja. Oke, lanjut lagi. Tambah lagi. Jadi dia kalau kita pengambilan 0,5 berarti kalau dilingkarkan dia jadinya 1 mili, makanya nggak perlu banyak-banyak, bisa kelewatan juga. Oke, kita ukur lagi
apakah sudah sesuai sama yang kita targetkan tadi. Oke, sulit memang kalau sigmat kayak gini. Enaknya sih pakai ini, sigmat yang pendek ya. Kalau udah, kita kunci supaya nggak geser. Kita cek. Oke, jadi ini di 65,3. Jadi ini udah selesai ya, udah sesuai sama yang kita butuhkan. Dan kalau udah untuk linernya nih di 65 ya. Untuk pistonnya 57, liner luarnya 65, crankcase-nya kita bobok di 65,3. Nah, ini udah selesai. Untuk alatnya kayak gini ya, pakai bor kayak gini. Kalian cukup pakai bor. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bubut-bubut crankcase tanpa ke tukang bubut, kalian bisa tuh beli alat kayak gini. Saya belinya di toko oren, rekomendasi banget lah. Jadi kalian bisa sesuaikan sama diameter boring sendiri, nggak perlu nunggu-nunggu di bengkel bubut, atau intinya kalian bisalah ngerjakannya sendiri. Oke, kita nggak bawa L6 tadi ya. Oke, kita buka. Watos le, tos. Simple cara ini, jadi bisa nambah-nambah uang jajan juga ya kan, nggak perlu ke tukang-tukang bubut lagi. Jadi kalian punya pemasukan daripada ke tukang bubut. Nah, bayar kan, mending kerjain sendiri, hasil juga lebih rapi, kita bisa sesuaikan sendiri. Oke, kita coba ya. Ini liner yang tadi kita coba apakah udah masuk. Oke ya, jadi PNP sudah masuk. Oke, rapat ya, coba tekan guys bloknya. Oke, rapat penampakannya. Oke, jadi kayak gitu ya kawan-kawan, yang mau korek crankcase tadi caranya kayak gitu. Kalian bisa beli di toko oren. Ini penampakan alatnya ya. Nanti kalau kalian beli, kalian udah dapat bushingnya ya, untuk semua motor insya Allah masuk. Dapat ini ya, kayak gini, ini bushing. Jadi matanya tuh kayak gini. Oke, segitu aja video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
bagikan apabila video ini bermanfaat. Apabila memang ada yang salah dalam proses pengerjaan saya, mohon dikoreksi, tinggalkan di kolom komentar. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.